Bismillahirrahmanirrahim. Good afternoon, my friends, all students that watch this video tutorial. Selamat siang tentunya untuk teman-temanku, semua siswa yang sedang menonton video tutorial ini. Pada kesempatan siang hari ini, saya akan membahas atau membacakan sedikit tentang analytical exposition. Apa itu analytical exposition? Pengertian atau definisinya adalah teks yang memuat pemikiran penulis mengenai hal-hal yang terjadi di sekitarnya. Hal tersebut dapat berupa benda, kejadian, atau suatu tempat. Analytical exposition termasuk dalam jenis argumentatif teks atau teks argumentasi. Hal ini dikarenakan teksnya berisi suatu pendapat dari penulis terhadap sesuatu. Teks jenis ini berfungsi. Jadi functional teksnya adalah untuk meyakinkan pembaca mengenai topik yang dihadirkan, yaitu topik yang penting untuk dibicarakan. Namun perlu diingat bahwa teks jenis ini tidak bertujuan untuk mengubah sudut pandang pembaca, hanya berisi pendapat penulis. Teks jenis ini sangat mudah dijumpai, terutama bagi kalangan akademika. Biasanya, analytical exposition ditulis di buku-buku ilmiah, kemudian di dalam jurnal, artikel koran, jurnal, kemudian sumber artikel lainnya. Jadi, jenis analytical exposition ditulis di buku-buku ilmiah, jurnal, artikel koran, atau sumber artikel lainnya. Jurnal atau sumber artikel lainnya. Selain berfungsi untuk meyakinkan pembaca, teks ini juga berfungsi untuk membuat pembaca sadar akan isu yang diangkat penulis. Ciri-ciri teks. Jadi, ciri-ciri teks dari analytical exposition di antaranya, pertama, menggunakan simple present tense. Analytical exposition menggunakan tenses simple present tense. Meskipun teks yang dibaca merupakan kejadian yang sudah lampau, namun argumen atau pendapat yang ditulis haruslah menggunakan simple present tense. Kemudian yang kedua, ciri teks analytical exposition yang kedua, berisi alasan. Analytical exposition text dicirikan mengandung argumentatif hasil buah pemikiran sang penulis. Jadi dia menuangkan sendiri apa yang dianalisisnya. Argumen ini diperkuat dengan alasan-alasan dari sang penulis. Kemudian ciri yang ketiga, menggunakan causal conjunctions, yaitu reason why atau sebab akibat. Menggunakan causal conjunction atau kata penghubung sebab akibat. Hal ini ditandai dengan penggunaan kata because, despite, due to, as a result, for that reason, by, consequently, dan lainnya. Menggunakan causal conjunctions atau kata penghubung sebab akibat. Hal ini ditandai dengan menggunakan kata because, despite, due to, as a result, for that reason,
by, consequently, dan lainnya. Kemudian ciri analytical exposition yang keempat adalah menggunakan kata penghubung atau internal conjunction. Internal conjunction merupakan kata yang menghubungkan argumen atau pendapat di antara dua klausa, di mana klasifikasinya terdiri atas 4 kategori. 4 kategori kata penghubung atau internal conjunction-nya. Yang pertama ada addition, yaitu berarti penambahan, misalnya besides, in addition, further. Kemudian yang kedua, kategori yang kedua untuk kata penghubungnya adalah comparisons, yang berarti perbandingan, misalnya vice versa, meanwhile, but, on the other hand. Yang ketiga, time, yang berarti waktu. Ya, kategori kata penghubung yang ketiga adalah time, yang berarti waktu. Misalnya next, then, second, third. Kemudian kategori internal conjunction yang keempatnya adalah cause effect, berarti akibat. Misalnya the result, so consequence, as a result. Ya, jadi ciri yang keempat adalah menggunakan kata penghubung atau internal conjunction. Terdiri atas 4 kategori untuk internal conjunction-nya, kata yang menghubungkan pendapat di antara dua klausa. Ada addition, comparison, time, dan cause effect. Kemudian ciri analytical exposition yang kelima adalah menggunakan kata ekspresi. Analytical exposition menggunakan kata-kata yang berisi pikiran dan perasaan penulis akan suatu hal. Contoh kata yang digunakan adalah feel, know, experience, sense, think, dan lainnya. Ciri yang terakhir, ciri yang keenam dari analytical exposition adalah menggunakan kata evaluatif. Selain berisi argumen atau pendapat, analytical exposition juga menggunakan kata-kata evaluatif. Misalnya trustworthy, valuable, important, dan lainnya. Selanjutnya kita masuk ke generic structure of analytical exposition. Masuk ke generic structure of analytical exposition. Ini adalah rumus dari analytical exposition. Formulanya seperti apa? Untuk membuat teks jenis ini, kita memerlukan struktur penulisan. Meskipun isi dari teks adalah buah pemikiran dan argumen milik kita sendiri, tetapi kita harus tetap menggunakan kaidah penulisan berdasarkan struktur penulisan dari analytical exposition. Ada berapakah generic structure of analytical exposition? Terdiri atas 3 generic structure, yaitu thesis, arguments, dan conclusion. Apa itu tesis? Jangan membayangkan tesis seperti pada pembuatan tesis pasca sarjana. Tentu sangat berbeda. Pada bagian tesis ini, penulis menginformasikan kepada pembaca tentang pokok bahasan yang didiskusikan. Paragraf pertama pada analytical exposition adalah isi dari tesis, ya. Yang pertama kali adalah isi dari tesis. Apa tesis tadi? Informasi tentang pokok bahasan yang akan didiskusikan. Poin pertama dari analytical exposition adalah tesis. Informasi kepada pembaca tentang pokok bahasan yang akan didiskusikan. Kemudian
Apalagi generic structure of analytical exposition, yang keduanya adalah arguments. Paragraf setelah tesis berisi tentang arguments dari penulis. Kalau yang pertama, informasi kepada pembaca tentang pokok bahasan yang akan didiskusikan. Dan yang kedua, pada paragraf kedua dari analytical exposition adalah arguments. Paragraf setelah tesis berisi tentang arguments dari penulis, berisi pendapat-pendapat yang mendukung ide pokok, di mana juga dapat dituangkan dalam beberapa paragraf. Semakin banyak penulis mengutarakan argumennya, maka teks analytical exposition ini akan lebih menarik. Jadi terdiri atas beberapa paragraf. Paragraf yang pertama sekali berisi tesis, informasi kepada pembaca tentang pokok bahasan yang akan didiskusikan. Kemudian masuk ke paragraf selanjutnya adalah arguments. Argumentsnya bisa terdiri atas beberapa paragraf, di mana isinya adalah mengutarakan argumen atau pendapat-pendapat yang mendukung dari ide pokok. Maka teks analytical exposition ini akan lebih menarik. Ini dikarenakan pembaca menjadi semakin percaya terhadap peristiwa jika terjadi banyak pendapat pendukung. Ya, yang pertama generic structure-nya terdiri atas tesis, informasi kepada pembaca tentang pokok bahasan yang akan didiskusikan. Yang kedua, arguments, pendapat-pendapat yang mendukung ide pokok yang dituangkan dalam beberapa paragraf. Oke. Kemudian yang ketiga dari generic structure analytical exposition adalah conclusion. Conclusion terletak di akhir teks analytical exposition, sekaligus menjadi paragraf penutup. Conclusion berisi tentang kesimpulan atas inti dari ide yang disampaikan oleh penulis. Jadi yang pertamanya sudah bisa kita lihat ketika itu adalah analytical exposition. Yang pertamanya informasi kepada pembaca tentang pokok bahasan yang akan didiskusikan. Jadi informasinya jelas, ini adalah fakta. Kemudian yang keduanya ada argumen, pendapat kita sendiri tentang apa yang menjadi informasi tersebut. Dan yang ketiga kita simpulkan. Itulah analytical exposition. Kemudian kita masuk ke contohnya. Kita masuk ke contoh teks analytical exposition dan penjelasannya. Supaya lebih memahami materi ini, materi tentang analytical exposition, ada contoh teks analytical exposition, yaitu the importance of pre-marriage education. Saya bacakan teks analytical expositionnya. The importance of pre-marriage education. Jadi hal penting pendidikan sebelum nikah, ya. At present a lot of men and women who are in their 20s want to get married. It's not a bad thing, considering that this age is the minimum limit for marriage. However, is this age thinking mature? Talking about marriage, it's not just a matter of love between men and women. Marriage is a lifetime commitment that must be lived. When two people say they want to have a serious relationship with marriage, they must be prepared for all the consequences. Unfortunately, at this time, there are still many young married couples who still do not understand the concept of marriage. Many of them show affection and activities they do after marriage. This is certainly not very polite and disturbs privacy, even though this is done by themselves.
But of course, it would be very rude if concerned by the public. Mental must also mature before marriage. They also must be prepared if they are blessed with a baby from the result of their marriage. Then maturity must continue to be nurtured. Therefore, premarital education is very important for prospective couples who will get married, so they are better prepared to face the world of marriage and open their horizons about marriage. Penjelasannya, ya, penjelasannya tentang satu teks analytical exposition yang merupakan argumen penulis mengenai pentingnya pendidikan pranikah, yang mana dijabarkan satu persatu mulai dari tesisnya yang pertama sekali di situ sudah bisa kita lihat bahwa paragraf pertamanya adalah tesis. At present, a lot of men and women who are in their 20s want to get married. It's not a bad thing, considering that this age is the minimum limit for marriage. However, is this age thinking mature? Talking about marriage, it's not just a matter of love between and woman. Yang pertamanya adalah at present, ya. Kemudian talking about marriage, it's not just a matter of love between men and women. Marriage is a lifetime commitment that must be lived. When two people say they want to have a serious relationship with marriage, they must be prepared for all the consequences. Selanjutnya adalah argumen. Kemudian kita akan membahas ciri berdasarkan teks analytical exposition tersebut. Yang pertama, menggunakan present tense. At present, a lot of men and women who are in their 20s want to get married, ya. Itu adalah simple present tense. Sekarang ini banyak laki-laki dan perempuan yang berusia 20 tahun, ya, ingin untuk menikah. Kemudian ciri yang keduanya menggunakan kata penghubung. Kata penghubungnya di situ sudah ada unfortunately. Kata penghubung untuk paragraf selanjutnya. Kemudian bagian tesisnya awal paragraf merupakan bagian dari tesis. Itu ciri dari analytical exposition. Kemudian memiliki bagian argumen, yaitu dimulai dari paragraf kedua hingga paragraf keempat itu adalah argumen atau pendapat penulis. Kemudian terakhir ada conclusion, berada di akhir paragraf. Itu tentang analytical exposition. Kemudian kita masuk ke, tadi sudah ada salah satu contoh dari analytical exposition. Kemudian kita masuk ke contoh soal. Contoh soal dari analytical exposition. Saya ambilkan yang terakhir saja, semuanya saya ambilkan dari website, ya. Ini salah satu contoh dari soal analytical exposition. Kita bacakan teksnya, setelah itu soalnya. School uniform is special clothes worn by all students of a particular school. The uniform of a school may differ from others. Why should schools use uniforms? Below are some reasons.
First of all, Notre Dame's Department of Sociology produced a study in 1998 concerning school uniforms. Their findings using 10th grade students showed that uniforms have no direct effect of substance abuse, behavioral problems, or attendance. It also claimed a negative effect on student achievements for the students considered pro-school. Secondly, uniform helps to create a strong sense school ethos and sense of belonging to a particular community. As such, it promotes discipline and helps to drive up academic standards, which is why a uniform is often adopted by schools which are being reopened with a fresh start after being classified as failing. Finally, uniform acts as a social leveler under which all students are equal in the eyes of the school and of each other. In institutions without uniform, students are often competitive and worry endlessly about their appearance and the clothes they should wear. Students without expensive designer clothes and trainers may be singled out as social outcasts or stigmatized as being from poor backgrounds. For these reasons, for school wear, considering the findings, schools should implement the uniform as their identity. The government should also publish some kind of rule which makes uniform compulsory for schools. Oke, kita baca artinya. Seragam sekolah adalah pakaian khusus yang dikenakan oleh semua siswa dari sekolah tertentu. Seragam sekolah mungkin berbeda dari yang lain. Mengapa sekolah harus menggunakan seragam? Di bawah ini adalah beberapa alasannya. Pertama, Departemen Sosiologi Notre Dame menghasilkan sebuah penelitian pada tahun 1998 tentang seragam sekolah. Temuan mereka menggunakan siswa kelas 10 menunjukkan bahwa seragam tidak memiliki efek langsung pada penyalahgunaan zat, masalah perilaku atau kehadiran. Ini juga mengklaim efek negatif pada prestasi siswa untuk siswa yang dianggap pro sekolah. Kedua, seragam membantu menciptakan etos sekolah rasa yang kuat dan rasa memiliki komunitas tertentu. Karena itu, untuk mempromosikan disiplin dan membantu menaikkan standar akademik, itulah sebabnya mengapa seragam sering diadopsi oleh sekolah yang dibuka kembali dengan awal yang baru setelah digolongkan gagal. Akhirnya, seragam bertindak sebagai penyamarataan sosial, di mana semua siswa setara di mata sekolah dan satu sama lain. Dalam institusi tanpa siswa yang seragam seringkali kompetitif dan khawatir tanpa henti tentang penampilan mereka dan pakaian yang harus mereka kenakan. Murid tanpa pakaian dan pelatih yang mahal mungkin dipilih sebagai orang buangan sosial atau diberi stigma sebagai berasal dari latar belakang miskin. Karena alasan-alasan inilah banyak orang tua lebih suka seragam karena mereka menghemat uang untuk membeli pakaian untuk pakaian sekolah. Mempertimbangkan temuan, sekolah harus menerapkan seragam sebagai identitas mereka. Pemerintah juga harus menerbitkan semacam aturan yang mewajibkan seragam bagi sekolah. Kita masuk ke contoh soalnya. What is the text about? Ya. Apa bercerita tentang apakah teks di atas.
Yang pertama, perputaran sekolah, the school rules. Yang kedua, the school identity, identitas sekolah. Yang ketiga, apa yang kita harusnya gunakan di sekolah, what we should wear at school. Yang keempat, pentingnya seragam sekolah, the importance of school uniform. Dan yang kelima adalah the equality among students, ya. Jawabannya bisa the importance of school uniform, pentingnya seragam sekolah. Situ sudah ada, sudah bisa kita. Seragam sekolah adalah pakaian khusus yang dikenakan oleh semua siswa dari sekolah tertentu. Seragam sekolah mungkin berbeda dari yang lain. Mengapa sekolah harus menggunakan seragam? Di bawah ini adalah beberapa alasannya. Kalau kita ambil informasinya adalah pentingnya seragam sekolah. Kalau yang di sini sebenarnya karena alasan-alasan inilah banyak orang tua lebih suka seragam karena mereka menghemat uang untuk membeli pakaian untuk pakaian sekolah. Mempertimbangkan temuan, sekolah harus menerapkan seragam sebagai identitas mereka. Jawabannya yang itu, the school identity. Ngambil jawabannya itu di ini ya, di kesimpulan. Setelah ada pendapat semua, dapat disimpulkan bahwa sekolah harus memiliki identitas. Makanya dengan identitas sekolahnya itu dengan seragam sekolah. Oke. Kemudian in institutions without uniform, students one will be regarded poor because he or she A. does not wear a school uniform. B. cannot afford to buy a school uniform. C. wears no expensive designer clothes. D. possesses a bad academic record. E. has a bad attitude at school. Di institusi tanpa siswa yang menggunakan seragam, satu alasannya akan terlihat siswa yang miskin karena dia ya tidak bisa membeli seragam sekolah, menggunakan possess a bad academic record, does not wear a school uniform. In institution without uniform, students one will be regarded for because he see. Kita masuk lagi ke kalimatnya. First of all, Notre Dame's. Kemudian, finally, uniform acts as a social leveler under which all students are equal in the eyes of the school and of each other. In institutions without uniform, students are often competitive and worry endlessly about their appearance and the clothes they should wear. Students without expensive designer clothes and trainer may be singled out as social, ya. Yang tidak bisa membeli pakaian mahal itu akan tersingkir dari pergaulan seperti itu. No expensive designer clothes because she or he wears no expensive designer clothes. Jawabannya C. Kemudian selanjutnya, as such it promotes discipline and helps to drive up academic standards. Paragraf yang ketiga, what does the it would refer? It itu menunjukkan apa? Kita buka paragraf yang ketiga tentang it promotes. 1, 2, 3. It promotes. Finally, uniform acts as a social leveler under which all students are equal in the eyes of the school and of each other. In institutions without uniform, students are often competitive and worry endlessly about their appearance and the clothes they should wear.
Students with expensive designer clothes and trainers may be singled out as social outcasts or stigmatized as being from poor backgrounds. For this reason, many parents prefer uniform as they save them money on buying clothes for school wear. Considering the findings, school should implement. Berarti mana paragraf 3? 1, 2, 3. Secondly, uniform helps to create a strong sense school. It is a sense of belonging to a particular community. As such, it promotes discipline and helps to drive up academic standards. Ya, yang kedua, seragam sekolah itu menciptakan pandangan kuat sekolah. Dan kita masuk coba ke yang ke ini. Kedua, seragam membantu menciptakan etos sekolah, rasa yang kuat dan rasa memiliki komunitas tertentu, karena itu mempromosikan disiplin dan membantu menaikkan standar akademik. Jadi it-nya itu adalah seragam. Jawabannya adalah uniform. Selanjutnya, the last paragraph is about the writer's suggestion, the writer arguments, the writer reasons, the writer general statements, the writer's thesis. Yang jelas kalau yang terakhir itu bukan tesis, bukan juga argumen, karena yang tesis itu adalah paragraf pertama, sedangkan argumen adalah paragraf-paragraf berikutnya. Yang terakhir itu adalah kesimpulan, pernyataan umum dari penulis, alasan penulis, pendapat penulis. Kalau pendapat itu sama dengan saran penulis, itu sama dengan argumen, ya. Jadi jawabannya adalah alasan penulis, general statement, pernyataan umum dari penulis atau kesimpulan. Jawabannya itu bisa masuk D, ya, the writer's general statements, kesimpulan paragraf terakhir itu. Kemudian substance abuse, behavioral problems or attendance, paragraf yang kedua. Antonim dari attendance what is? Apa antonim dari attendance? Kalau bicara antonim, maka kita harus tahu dulu attendance, kehadiran, ya. Kalau attendance kehadiran, maka lawannya adalah absent, ya. Adakah di situ absence? Tidak hadir, absence. Ketidakhadiran. Jawabannya adalah E, absence. Sudah selesai. Okay, all my friends, I hope this video can have useful for you, bisa berguna untuk kalian. Dan tentunya it makes me to be better in English, right? Okay, thank you very much for Salsabila Rizky for make me to try to know about analytical exposition. Finally, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm sorry for the mistake.